bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam para sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Hari ini Rabu 9 Maret 2022. Sapaan Tuhan hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai dengan 32. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Wikberta dari Malang, Jawa Timur dengan tema Kurangi menuntut, perbanyak pembaharuan diri lewat sikap tobat. Dan doa akan dipimpin oleh Suster Maria Joyce PRR dari Flores, NTT. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan memperbaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat dan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Di awal hari ini, kami datang bersujud di hadapan-Mu, sembari mempersembahkan seluruh diri dan hidup kami kepada-Mu. Kami mau mempercayakan segalanya kepada penyelenggaraan-Mu yang maha indah. Apapun yang akan terjadi dengan diri dan kehidupan kami, akan kami terima dengan penuh rasa syukur, kendati pun ada hal yang menyakiti hati. Kami percaya sungguh bahwa peristiwa apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup kami adalah bukti dan tanda kasih-Mu kepada kami, di mana Engkau menyatakan diri sebagai Emmanuel yang hadir untuk menyertai kami. Akhirnya ya Bapa, kami mohon bantulah kami dengan rahmat Roh Kudus-Mu, agar kami sanggup menerima tanda-Mu yang hadir dalam sabda yang akan kami dengar dan renungkan ini. Semoga oleh daya sabda-Mu menjadikan kami pribadi-pribadi yang berani untuk bersaksi tentang Dikau dimanapun kami berada. Kami mohon ini dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe,
demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dalam renungan kita hari ini. Tema yang saya angkat dalam renungan hari ini adalah kurangi menuntut, perbanyaklah pembaharuan diri. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan-bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini berbicara kepada kita tentang pertobatan. Pertobatan di satu sisi adalah pilihan setiap orang, tetapi di sisi lain adalah anugerah dari Allah yang dicurahkan kepada manusia berkat tuntunan Roh Kudus. Pada bacaan pertama kita mendengar bagaimana Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk mewartakan pertobatan kepada orang-orang Niniwe. Seperti yang kita dengar bahwa seruan pertobatan itu sampai kepada raja wilayah kota itu, dan raja pun memerintahkan seluruh penduduk wilayah itu untuk bertobat. Pertobatan paling nyata yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe adalah dengan berpuasa dan mengenakan kain kabung. Melihat hal itu, Allah yang sebelumnya marah dengan kelakuan orang-orang Niniwe yang jahat, akhirnya pun berbalik dari kemarahannya dan menerima pertobatan orang-orang Niniwe itu. Kisah ini mau menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu Allah yang berbelas kasih, Allah yang Maha Pengampun. Hal itu ditunjukkan oleh Allah lewat sikapnya yang mau menanggapi permohonan umatnya yang bertekun dalam doa dan mau membaharui diri. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal penting yang mau disampaikan kepada kita melalui bacaan hari ini. Pada bacaan pertama, seperti yang sudah diuraikan di atas tadi, menampilkan kepada kita tentang sikap pertobatan yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe. Sementara dalam bacaan Injil menampilkan tentang sikap orang banyak, termasuk orang Farisi dan ahli Taurat, yang meminta tanda dari Yesus. Permintaan mereka itu seakan-akan mau menunjukkan bahwa merekalah orang yang paling terbuka terhadap setiap ajaran Yesus. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Sesungguhnya merekalah yang paling tertutup hatinya terhadap segala ajaran Yesus. Oleh karena ketertutupan hati itulah membuat mereka sama sekali tidak menangkap apa-apa terhadap segala sesuatu yang diajarkan oleh Yesus. Sehingga itu juga membuat mereka dengan angkuhnya, dengan sombongnya meminta tanda dari Yesus.
Tetapi apa tanggapan Yesus terhadap permintaan mereka? Yesus justru menegur mereka dengan keras dengan berkata, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut tanda dari Yesus, tetapi sebenarnya tanda itu sudah ada di tengah-tengah mereka, sudah hadir bersama mereka, yakni kehadiran Yesus itu sendiri. Tetapi sekali lagi, karena buta hati itulah yang membuat mereka tidak mengenal dan melihat apa-apa. Bahkan Yesus pun dilihat oleh mereka sebagai orang yang biasa-biasa saja. Mereka boleh dikatakan memiliki sikap sombong dan hanya mau untuk mencoba Yesus agar mengikuti keinginan hati mereka. Tetapi mereka tidak diberi tanda satupun oleh Yesus selain tanda Nabi Yunus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, inti dari kedua bacaan hari ini mau mengajak kita untuk melihat kehadiran, baik kehadiran Yesus maupun kehadiran Yunus. Kehadiran dua tokoh ini adalah tanda dan ajakan untuk bertobat. Pertobatan adalah pintu masuk untuk memperoleh pengampunan dari Allah. Lebih dari itu adalah tentang kehadiran Yesus. Yesus tetap jauh lebih tinggi, jauh lebih hebat dari Yunus. Karena Yesus adalah hikmat Allah yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan, untuk membebaskan, dan untuk mengampuni manusia dari segala belenggu dosa. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita setiap hari, mungkin kita pernah bertanya, apakah Allah mau mengampuni orang yang bertobat? Saya kira pertanyaan ini agak sedikit keliru. Mengapa saya katakan demikian? Seharusnya yang kita tanyakan adalah, apakah saya mau bertobat atau tidak? Kerahiman dan pengampunan Allah selalu terbuka bagi mereka yang mau bertobat. Sebab pada hakikatnya Allah adalah yang berbelas kasih, Allah yang Maha Pengampun. Tetapi yang sering terjadi adalah bahwa manusialah, kitalah yang kerap kali menunda bahkan mengabaikan sikap tobat oleh karena ketegaran dan kesombongan hati kita. Mari pada masa Prapaskah ini kita berusaha untuk sungguh-sungguh memperbaharui diri kita dengan melakukan amal kasih, puasa, doa, dan tobat. Kurangi sikap menuntut, perbanyaklah perbuatan baik sebagai tanda pembaharuan diri menuju jalan pertobatan. Tak ada pengampunan tanpa keinginan untuk memohon rahmat dan melakukan pertobatan. Kita berdoa semoga Allah membantu kita untuk semakin peka melihat tanda-tanda kehadirannya dalam kehidupan kita setiap hari, yang pada akhirnya menghantar kita pada sebuah pertobatan yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita mengaturkan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa kita yang Maha Rahim. Mohon rahmat Tuhan bagi mereka yang masih tertutup hatinya dan menjauhkan diri dari Allah dengan mempercayai sesuatu yang sia-sia. Semoga melalui masa tobat ini, mereka boleh dihantar untuk memperbaharui diri lewat jalan pertobatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Mohon perdamaian bagi negara-negara yang sedang berselisih, khususnya Rusia dan Ukraina. Semoga di masa prapaskah ini menghantar mereka untuk bersama-sama mengambil jalan damai dengan saling memaafkan, mengampuni, dan saling mengasihi sebagai saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mohon kesembuhan bagi saudara-saudari yang sakit, terutama yang terpapar COVID-19. Semoga pengalaman sakit yang mereka alami tidak membuat mereka berputus asa, melainkan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kuat, tabah, dan selalu sukacita, yang akhirnya bisa menjadi berkat bagi sesama yang lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesulitan dalam hidup. Semoga Tuhan memberi kemudahan kepada mereka dengan menghadirkan orang-orang yang mau membantu dan menolong mereka, sehingga kesulitan mereka pun dapat teratasi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa-doa kita dengan doa yang Kristus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria dari Fatima, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat yang terkasih sudah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan di hari berikutnya. Kami hadir menyapa setiap hati.